Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, kita sudah sampai kepada bahagian yang terakhir bab 8. Dan petikannya hari ini adalah 35 hingga ke 39 dengan tajuknya Kasih Allah yang Kekal. Mari kita mula dengan membaca ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini kita lihat bahagian yang pertama ayat 31 hingga 34 yang menjawab soalan, bolehkah seseorang menyebabkan Anda kehilangan keselamatan Anda? Ayat 35 hingga ke 37 menjawab soalan ini. Adakah keadaan yang boleh menyebabkan Anda kehilangan keselamatan Anda? Tidak ada sesiapa pun yang akan dapat merosakkan keselamatan kita. Ya, Tuhan tidak. Sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik, ya, dengan menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan menarik balik keselamatan kita atau mengeluarkan arahan atau syarat baru yang boleh mengubah keselamatan kita, maka kematian Yesus itu sia-sia sahaja. Nah, iblis juga tidak boleh menggugat keselamatan kita. Iblis tidak akan dapat menggugat, mendakwa, dan menghukum kita kerana ayat 33 mengatakan ini. Allah yang membenarkan mereka. Nah, tindakan Allah inilah yang telah senyapkan ya segala tuduhan-tuduhan iblis terhadap orang-orang percaya. Tidak juga Yesus yang akan mengubah keselamatan kita. Ya, sebab Yesus telah mati dan bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus mengesahkan pengorbanan Yesus untuk dosa telah diterima Tuhan sepenuhnya. Ya, Yesus sudah mati dan bangkit. Ya, tak boleh patah balik lagi ya, tak boleh cancel kematiannya. Dan malah Yesus sekarang menjadi pembela kita yang sentiasa mempertahankan keselamatan kita. Amin. Kalau tidak ada sesiapa pun yang dapat merosakkan keselamatan kita, bagaimana pula dengan keadaan? Nah, lihat sekarang ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, perkataan siapakah ya dalam ayat ini bermaksud adakah sesiapa yang boleh membawa keadaan-keadaan ini? Ya, seperti penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, yang boleh membinasakan keselamatan kita.
Ya saudara, semua keadaan yang disenaraikan di sini adalah keadaan yang paling ekstrim. Kalau kita perhatikan semua keadaan ini, secara manusiawinya memang sukar untuk sesiapa pun yang boleh menanggungnya. Ya, bayangkan Anda ditelanjangkan, dimalukan, diseksa dengan kesakitan dan kelaparan. Ya, diancam lagi nyawa Anda. Nah, saudara, semua inilah yang pernah dilalui oleh Paulus sendiri. Adakah dia mengalah atau menyangkal Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Paulus tak pernah mengalah. Walaupun dipenjarakan, dia tetap dapat bertahan dan memberitakan Injil kebenaran lagi. Ya, ingatkah saudara, di dalam penjara Paulus ini menulis beberapa surat dari penjara. Ya, begitu juga dengan Petrus. Petrus juga dipenjarakan dan keesokan harinya dia akan dihukum bunuh, yaitu dipenggal kepalanya. Dan pada malam sebelum penghukumannya itu, dia boleh tidur dengan nyenyak sekali. Ya, malaikat harus gerakkan badan dia, baru dia boleh bangun. Dan apabila dibangunkan malaikat, Petrus masih dalam keadaan nyanyuk lagi. Ya, kita boleh baca Kisah Para Rasul bab 12 ayat 6 ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Ya saudara, masih boleh tidur lagi kan dalam keadaan itu? Nah, selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Amin. Ya, Yakobus juga boleh berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Ya, Yakobus bab 1 ayat yang kedua ini. Nah, maksud semua ini adalah untuk memberitahu kita ya bahwa kita tidak perlu takut dengan penganiayaan dan penindasan. Tak perlu takut. Semuanya itu hanya akan melukakan dan menyakitkan bahagian tubuh luaran kita. Tetapi ia tidak akan dapat mengancam iman keselamatan kita yang telah terjamin dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut." Nah, perhatikan di sini Yesus memberi dorongannya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka tidak ada apa-apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ya. Bukan penindasan, bukannya kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Amin. Nah, selepas itu Paulus berkata, seperti ada tertulis, oleh kerana engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di sini Paulus mengutip satu ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 44:23. Nah, ini di Perjanjian Lama. Bermaksud dari dulu lagi, ya, pengikut Yesus dan umat Tuhan telah mengalami penganiayaan. Ini bukan perkara baru. Dan sekarang juga Tuhan juga tidak mau kita terkejut sekiranya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Nah, Petrus berkata begini dalam 1 Petrus bab 4 ayat 1. Jadi,
Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ayat ini berkata ya, mempersenjatai dirimu. Bermaksud harus bersiap sedialah dalam menghadapi penganiayaan karena iman kita. Kenapa? Sebab Yesus tidak terkecuali dari penganiayaan. Maka kita juga haruslah ada pemikiran yang sama. Nah, kenapa Petrus menggunakan perkataan yang senjata ini? Ya, sebab kita berada di dalam suatu perjuangan hidup. Iman kita itu diancam. Apabila itu terjadi, apakah reaksi kita? Itu yang penting. Kita lawan balik kah? Tidak. Petrus berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan yang badani, yaitu Yesus tidak terkecuali dari penganiayaan. Maka kita pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Yaitu kita harus menjangkakan ya bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada orang-orang percaya. Apabila kita sudah mempersenjatai diri dengan pemikiran demikian, saudara, kita tidak perlu lagi rasa takut dan terkejut. Haleluya. Nah, inilah senjata yang paling kuat melawan dan mengatasi ketakutan. Yaitu senjata yang dari dalaman. Kita sudah bersiap sedia. Ya, malah Paulus mengatakan bahwa dalam menghadapi penganiayaan, kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Dalam ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hayo, saudara, ini macamnya tidak masuk akal. Tak masuk akal. Bagaimana kita dapat menjadi lebih dari pemenang dengan membiarkan diri kita disiksa dan dianiaya seperti Kristus? Kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Sebab kita telah bertahan sampai akhir dan tidak menyangkal Tuhan. Dan ini telah membuktikan bahwa iman kita itu adalah benar. Kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Yesus yang telah memberikan kita kemenangan. Amin. Kemenangan yang pertama-tamanya telah menjadi milik kita melalui Yesus Kristus yang mengasihi kita. Yaitu kalau kita mati, kita akan terus bersama Yesus dan kita akan dapat dengar Yesus berkata kepada kita, "Hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam hadiratku." Maka sepertinya penganiaya kita telah melakukan suatu kebaikan untuk kita kalau kita disiksa. Ya, kita boleh berkata kepada dia, "Anda boleh bunuh saya, tapi selepas ini saya akan terus bersama dengan Yesus." Itulah yang lebih baik. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Sebab kita akan berada di tempat yang terbaik. Inilah yang Paulus berkata, hidupku adalah untuk Kristus, mati berarti keuntungan. Kenapa Paulus boleh berkata mati itu untung? Sebab dia tahu, kalau dia mati, dia akan bersama dengan Yesus. Itulah keuntungan yang terbesar. Lebih besar daripada kehidupan di dunia. Itulah yang kita nanti-nantikan. Ya, bermaksud Paulus mempunyai keyakinan yang begitu kuat dan begitu pasti tentang keselamatannya. Amin. Haleluya. Dan keyakinan Paulus juga adalah karena dia telah mengenal Tuhan Yesus dan mengalami kasih Yesus. Dia berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kan? Lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Saudara, bagaimana kita boleh bertahan menghadapi segala penganiayaan, penindasan, siksaan, bahaya, ketelanjangan? Semuanya adalah karena kasih Kristus yang telah memberi kekuatan kepada kita. Kasih Kristus, ya, yang telah terjamin bagi kita. Kasih Kristus itulah yang memberikan kita harapan. Yaitu, kita boleh yakin bahwa walau apa terjadi, Yesus akan tetap mengasihi kita. Kasih-Nya tidak akan berubah. Ingat ini saudara, walau apa terjadi, Yesus akan tetap mengasihi kita. Kasih-Nya yang akan pelihara kita, melindungi kita, dan menolong kita. Ya saudara, inilah juga kata-kata Paulus dalam 2 ayat yang terakhir bab 8. Yang paling luar biasa ini. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, perhatikan keyakinan Paulus. Paulus berkata, sebab aku yakin. Wow. Adakah kita memiliki keyakinan yang sama seperti Paulus? Tidak ada apa-apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, Paulus menamakan kerajaan langit dan kuasa-kuasa kejahatan, ya, karena semua ini adalah kuasa-kuasa terbesar, ya, kuasa-kuasa yang paling supernatural di atas dan di bawah langit. Namun semua ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Kita telah dipelihara di bawah naungan kasih Allah. Wow, begitulah berkuasa juga kasih Allah. Haleluya. Berkuasa kasih Allah yang memelihara kita. Ya, lebih berkuasa dari segala-galanya. Itulah dia saudara, kasih Allah. Tapi bagaimana pula dengan kegagalan kita sendiri? Tidak, saudara. Semua ini tidak akan dapat mengubah kasih Allah terhadap kita. Ya, itulah yang Paulus maksudkan. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Tak kira apa juga keadaan sekarang maupun yang akan datang. Ya, kita tidak dapat meramalkan apa yang akan datang, tapi kita sudah boleh pasti Allah tetap mengasihi kita. Amin. Dan Allah melakukan semua ini, yaitu kasih yang kekal, adalah karena Yesus Kristus. Nah, perhatikan kata-kata yang terakhir ayat 39 ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wow, yaitu Yesus Kristus yang sekarang diam di dalam kita. Ya, saudara perhatikan ini. Seperti mana perhubungan antara Allah Bapa dan Yesus itu adalah kekal. Ya, tidak dapat terpisah. Begitu juga sekarang, ya. Yesus dalam kita, ya, telah mengikat suatu perhubungan yang kekal dengan Allah Bapa. Dengan itulah Allah dapat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan sebelum ini ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Yesus sudah ada di dalam kita dan Yesus itu adalah satu dengan Allah Bapa, maka kita tidak akan terpisah dari Tuhan,
Allah akan tetap mengasihi kita. Amin. Itulah juga janji dalam Yeremia bab 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Saudara, sekiranya kita sudah tahu Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan memberikan janji yang begitu kuat menjamin keselamatan kita. Bagaimana harus kita respon? Semuanya ini saudara harus mendorong kita untuk menjadi lebih bersyukur ke atas kebaikan Tuhan. Ya, bersyukur dan mengasihinya dengan lebih setia. Ia juga harus mendorong kita untuk terus tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin. Saudara, peperangan rohani itu adalah nyata, is real spiritual warfare. Paulus telah mengatakan, ada pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa di langit. Semua kuasa-kuasa ini ya mau mempengaruhi kita, memperdayakan kita, menjatuhkan kita, melemahkan iman kita. Ya, saudara, memang Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Betul. Tapi kita tak boleh menjadi leka. Leka sampai lena, lalai, dan berpuas diri. Sebab musuh kita itu iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lemah, senang saja kita menjadi mangsa kepada serangan-serangan dan godaan-godaan yang dari iblis. Ya saudara, harap ini akan dapat mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh mencari dan mengutamakan Tuhan. Terus hidup berjaga-jaga, tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus, dan lebih berusaha membangunkan dasar hidup kita, ya, supaya kita dapat memiliki iman yang tidak mudah digoncangkan. Ya, seperti mana Paulus berkata, dan saya akan berakhir dengan petikan ini dalam Kolose 2, 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Sesungguhnya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kiranya pengajaran hari ini akan dapat meneguhkan lagi iman kami dan mendorong kami untuk menjadi pengikut Yesus yang lebih-lebih setia. Ya Tuhan, kerjakan itu di dalam hidup kami, supaya kami akan menjadi lebih sungguh-sungguh membangunkan dan menumbuhkan iman kami. Tuhan, sekiranya kami lalai atau tersandung atau boleh jadi terlupa dan mengabaikan usaha dan tanggung jawab kami memohon supaya Engkau akan mengingatkan kami untuk kembali hidup mengutamakan Engkau. Ya Tuhan, hidup yang lebih mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami. Engkau Bapa yang sangat baik, amat baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya saudara, tidak ada kebenaran yang lebih indah daripada mengetahui bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dan Allah sentiasa berdiri di pihak kita. Ya, tidak ada yang dapat melawan. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati ya. Carilah Tuhan selalu. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
seperti kata Paulus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.